Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Dava Aditya dengan NIM 2301101 211300069 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan, organ pencernaan, serta organ reproduksi pada ternak ruminansia, non-ruminansia, serta pseudoruminansia. Pada praktek kali ini sembelih hewan unggas atau ayam. Di sini saya menggunakan ayam betina. Tak lupa juga menyiapkan alat dan bahan seperti pisau untuk membedah, kardus untuk sebagai tatakan ayam dan juga ayamnya. Belum melakukan pembedahan, sembelih hewan terlebih dahulu dengan memotong 3 saluran, yaitu vena jugularis, esofagus, dan juga trakea. Setelah dilakukan penyembelihan, bedah hewan pada daging dada tulang rusuknya untuk mengetahui saluran pencernaan, pernapasan, serta reproduksinya. Apabila organ sudah terlihat, ambil organ secara hati-hati. Kemudian susun sesuai dengan susunan organ masing-masing. Yang pertama, sistem pencernaan unggas ayam diawali dari paru. Paru merupakan bagian dari mulut dan di dalamnya terdapat kelenjar saliva yang menghasilkan amilase. Paruh ini berfungsi untuk mematuk pakan untuk ditelan. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran penghubung mulut dengan lambung. Di esofagus ini ada bagian bulat besar yang dinamakan crop atau tembolok. Fungsi dari tembolok ini untuk menyimpan pakan dan membasahi pakan agar basah, dan juga tempat bekerjanya amilase dan tempat fermentasi pakan. Kemudian ada proventriculus, adalah lambung kelenjar yang berfungsi sebagai tempat penghasil HCl dan pepsin. Selanjutnya terdapat ventriculus atau gizzard yang fungsinya sebagai tempat pemecahan pakan secara fisik. Di dalam gizzard ini terdapat grid atau kerikil-kerikil yang fungsinya untuk menggiling pakan. Selanjutnya terdapat usus halus. Usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan. Kemudian unggas memiliki sepasang sekum yang fungsinya sebagai tempat penyerapan air dan pencernaan karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya ada usus besar, fungsinya untuk menyerap kembali mineral dan air yang masih dibutuhkan oleh ternak dan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh menuju kloaka. Terakhir, kloaka sendiri yang merupakan tempat pembuangan feses. Selanjutnya ada sistem pernafasan unggas ayam. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pertama kali. Kemudian masuk ke laring, fungsinya mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya ada trakea yang tersusun dari tulang rawan yang berbentuk cincin-cincin, berfungsi untuk tempat pengaliran udara menuju paru-paru. Kemudian ada sling, fungsinya untuk penghasil suara. Kemudian bronkus, ini merupakan saluran yang menghubungkan antara trakea dan juga paru-paru. Selanjutnya ada bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi sebagai pembawa udara ke kantung udara, yaitu alveolus. Kemudian paru-paru sendiri
Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang merupakan percabangan dari bronchioles. Fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya ada organ reproduksi unggas atau ayam jantan. Dimulai dari organ testis, terdiri dari 2 buah yang memiliki bentuk seperti kacang. Di dalam testis ini terdapat banyak saluran kecil yang berfungsi untuk tempat spermatozoa diproduksi, juga hormon androgen. Selanjutnya ada epididymis yang berfungsi sebagai jalannya sperma menuju vas deferens, juga sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma untuk sementara. Kemudian ada vas deferens, yaitu saluran memanjang yang menghubungkan antara epididymis dengan kloaka, yang berfungsi sebagai saluran semen, juga penyimpanan semen sementara sebelum diejakulasikan. Organ reproduksi ayam betina dimulai dari ovarium yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur atau ovum. Ovarium sendiri terdiri dari poligol dan sintesio. Selanjutnya ada odak, terdiri dari infundibulum yang berfungsi sebagai menangkap sel telur yang sudah dilepas dari ovarium. Selanjutnya ada magnum, yaitu yang menghasilkan albumin agar dinding telurnya keras. Kemudian ada ismus. Di ismus ini terjadi proses pembentukan kerabang telur. Selanjutnya ada uterus yang fungsinya untuk tempat perkembangan dari sel telur lanjutan. Dan selanjutnya ada vagina yang merupakan saluran pengeluaran telur yang sudah siap untuk diproduksi, serta sebagai alat kopulasi dari ternak unggas betina. Terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah tempat pengeluaran terakhir untuk telur. Selanjutnya, organ pencernaan pada pseudoruminansia. Organ pencernaan ini diawali dari rongga mulut. Terdapat lidah, kelenjar saliva, dan juga gigi. Fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kemudian ada faring. Ini penghubung rongga mulut dengan kerongkongan. Kemudian ada epiglotis, yaitu katup pemisah antara trakea dan juga kerongkongan. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara faring dengan lambung. Lambung sendiri merupakan kantung kecil yang di dalamnya terjadi pencernaan secara enzimatis. Kemudian ada usus halus, terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada usus besar, terdiri dari cecum, kolon, dan juga rektum, yang berfungsi untuk tempat penyerapan air serta mineral. Terakhir ada anus sebagai tempat pembuangan feses. Ada organ pernafasan dari pseudoruminansia, yaitu diawali dari rongga hidung sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya faring, fungsinya sebagai penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Kemudian ada epiglotis yang merupakan katup pemisah antara kerongkongan dan trakea. Selanjutnya ada laring, yaitu saluran pembentuk suara yang terletak di depan faring. Kemudian ada trakea yang merupakan saluran yang terdiri dari tulang rawan berbentuk cincin-cincin yang berfungsi untuk menyuplai udara ke paru-paru. Selanjutnya ada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian ke organ pencernaan pada ruminansia, yaitu sapi. Yang pertama ada organ pencernaan diawali dari rongga mulut. Terdapat lidah, kelenjar saliva, dan juga gigi yang berfungsi untuk mencerna makanan. Di ruminansia ternak sapi ini hanya memiliki gigi sari bagian bawah saja. Selanjutnya ada esofagus yang berfungsi sebagai saluran penyalur antara mulut dengan rumen dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada rumen yang berfungsi sebagai tempat penyimpan, perendaman, juga pencampuran, pemecahan fisik, serta sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroba rumen. Selanjutnya retikulum yang fungsinya untuk mencerna pakan dengan gerakan otot lambung seperti mengaduk dan memutar. Bentuk retikulum ini seperti jaring-jaring. Selanjutnya ada omasum yang terletak di kanan rumen dan retikulum, berbentuk lipatan. Yang berfungsi omasum ini sebagai mereduksi pakan sebelum masuk ke abomasum dan sebagai tempat absorpsi air.
penyerapan kelebihan asam lemak dan juga natrium pada makanan. Selanjutnya ke abomasum. Abomasum ini adalah lambung sejati. Di sini terjadi proses pencernaan kimiawi seperti lambung pada umumnya. Kemudian ada usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsinya untuk menyerap sari-sari pakan. Kemudian ke usus besar yang fungsinya menyerap sisa proses pencernaan yang kurang maksimal pada usus halus. Yang terakhir ada anus, akhir dari sistem pencernaan, fungsinya untuk jalur keluarnya feses. Organ pernafasan pada ruminansia yaitu sapi, yang diawali dari rongga hidung yang fungsinya sebagai keluar masuknya udara. Lanjut ke faring. Di faring terdapat epiglotis yang merupakan katup pemisah antara kerongkongan dengan trakea. Lanjut ke laring, yaitu pangkal tenggorokan, fungsinya sebagai penyaluran udara dari faring menuju ke trakea. Lanjut ke trakea, yang berfungsi menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Ya, kemudian ada bronkus, yaitu percabangan trakea yang memisahkan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Selanjutnya ada bronkeolus yang merupakan percabangan dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Paru-paru ini fungsinya sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di alveolus. Selanjutnya organ reproduksi jantan, ruminansia. Diawali dari testis yang fungsinya untuk penghasil spermatozoa. Di bagian luar testis terdapat skrotum, yaitu skrotum ini pembungkus atau pelindung dari testis. Lanjut ke epididymis, yaitu saluran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ciput, corpus, dan cauda. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara untuk semen. Kemudian ke vas deferens, merupakan saluran yang terentang dari epididymis hingga uretra. Selanjutnya kelenjar prostat ini menghasilkan cairan asam yang berfungsi sebagai pemberi aroma khas pada semen. Selanjutnya ada kelenjar Cropper, yaitu cairan pembersih pada saluran uretra. Terakhir ada penis, yaitu alat kopulasi bagi ternak ruminansia jantan dan sebagai tempat ekskresi urin. Ada organ reproduksi betina pada ruminansia, diawali dari ovarium. Ini merupakan penghasil ovum. Kemudian ada oviduct, yaitu saluran sempit yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Oviduct ini berfungsi menangkap sel telur yang matang dari ovarium. Kemudian di uterus ini berfungsi untuk tempat pembuahan, perkembangan, dan pemberian nutrisi bagi fetus. Kemudian ke vagina yang berfungsi sebagai tempat posisi semen, alat kopulasi betina, serta sebagai jalur keluarnya fetus saat lahir. Yang terakhir ada vulva, itu organ kelamin pada ternak betina. Vulva ini biasanya untuk penentuan tanda-tanda birahi pada ternak ruminansia, yaitu sapi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.